Salve, apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Jumpa kembali dengan Bunda Meski dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Kamis 31 Oktober 2024, kita berada dalam pekan biasa ke-30. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan iman kami agar kami bisa meneladani-Mu. Hari ini kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi pada saat kamu berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Sahabat misioner, apakah Yesus tahu bahwa Yerusalem merupakan tempat yang berbahaya bagi nabi seperti dia? Terus mengapa Yesus tetap berada di Yerusalem meski nyawanya terancam? Kita bisa lihat pada ayat 32 dan 33. Berikut perhatikanlah keprihatinan Yesus terhadap penduduk Yerusalem. Apa yang telah dilakukan orang-orang Yerusalem terhadap para nabi yang diutus Tuhan? Kita bisa membacanya pada ayat 34. Selanjutnya, apa yang dapat kita lihat dari kerinduan Yesus mengenai kota Yerusalem? Di sini dicatat pada ayat 34b. Terakhir yang Bunda mau tanyakan sebagai bahan sharing, apa yang akan terjadi dengan kota Yerusalem dan penduduknya? Kita bisa baca pada ayat yang ke-35. Anak-anak terkasih, di dunia tempat kita hidup ini, orang yang rela berkorban bagi orang lain adalah hal yang sangat langka atau sangat sulit ditemukan. Semakin lama dunia semakin penuh dengan orang-orang yang dengan segala cara berusaha mendapatkan rasa aman bagi dirinya sendiri, bahkan bila perlu dengan melakukan kejahatan. Kita juga bisa tahu di mana teguran Yesus terhadap orang-orang dalam kitab Lukas atau dalam Injil Lukas di ayat yang ke-27. Kalaupun ada orang yang nampaknya rela berkorban, biasanya sudah didahului dengan perhitungan untung dan rugi yang sangat cermat.
memberi namun dengan pamrih di belakangnya, melayani namun haus penghargaan, merendahkan diri namun mengharapkan pujian. Yerusalem adalah di mana berdiri bait suci dan sarang atau pusatnya para tokoh rohani, namun justru merekalah yang membunuh para nabi. Yerusalem adalah kota suci, namun juga dipenuhi orang-orang yang keras hati, orang yang tak peka sindiran dan tak mempan teguran. Apakah kita tahu bahwa bagi orang-orang seperti itulah Yesus rela mengorbankan dirinya? Di Yerusalem meskipun nyawanya terancam, Yesus tetap setia menjalankan misinya. Bagaimana kalau kita sendiri? Atau bagaimana dengan kita? Coba kita lihat kembali diri kita. Apakah kita tergolong orang yang sulit berkorban bagi orang lain, sekalipun kita tidak mendapatkan keuntungan darinya? Coba kita rencanakan suatu tindakan untuk mempraktekkan kebenaran hari ini. Anak-anak, apa kita bisa membantu orang tua kita tanpa harus berharap dikasih uang atau hadiah oleh mereka? Atau apa kita bisa berbagi bekal kita dengan teman di sekolah yang tidak membawa bekal tanpa harus mendapat pujian atau balasan darinya besok hari? Atau juga untuk kakak-kakak misdinar, saat selesai latihan, terkadang kita mengantar teman lain pulang ke rumah mereka. Apakah kita bisa mengantar mereka tanpa berharap akan dikasih uang bensin? Di sisi lain juga, saat kita jadi pendamping bina iman, apa kita saat kita terlibat hanya karena ingin dianggap hebat dan mendapat pujian dari teman lain, atau memang betul-betul kita ikhlas melayani? Banyak hal lain lagi yang kadang kita lakukan bukan dengan ketulusan hati kita, tapi kita lakukan agar kita mendapatkan balasannya. Sahabat misioner, banyak orang berbicara mengenai pengorbanan. Banyak mereka bercerita tentang pengorbanan yang Yesus lakukan, namun tidak banyak dari kita yang bersedia meneladani Dia. Mari kita terus berusaha untuk bisa meneladani Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkanlah diriku kepadamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa lagi di edisi Doremi selanjutnya.